Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Oke, dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan fungsi-fungsi pada tab Home di aplikasi Word. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Oke. Pada langkah awal, Bapak akan membuat sebuah kalimat bertuliskan Budi main bola. Oke. Nah, fungsi yang pertama yaitu ini. Ini yang kotak ini namanya font atau dulu namanya font style. Nah, ini fungsinya untuk mengganti huruf, mengganti jenis penulisannya. Jenis penulisan huruf. Oke. Jadi font style itu fungsinya untuk mengganti jenis penulisan huruf. Nah, mari kita contohkan bagaimana maksudnya. Oke, pertama kita blok dulu, lalu kita ganti font stylenya. Misalnya nih awal ini adalah Calibri, kita ganti menjadi Arial. Nah, tuh, maka gaya penulisannya dia akan berubah ya. Ini bisa jadi caps dulu. Nah, kita berubah lagi. Oke. Cara menggunakannya ada dua. Pertama seperti yang tadi Bapak contohkan, bisa dimulai dengan cara memblok teks yang ada di layar tampilan kamu dan lalu kalian ubah. Ada juga caranya yaitu dengan cara menggantinya saat kalian sedang mode mengetik. Nah, ini namanya lagi mode mengetik ya, dengan ada indikator pengetikan. Misalnya Bapak rubah jadi Calibri, maka di sebelahnya itu akan berubah jadi Calibri. Oke. Nah, lanjut. Untuk fungsi kedua yaitu sebelahnya, yaitu namanya adalah font size. Ini adalah merubah ukuran huruf. Nah, jadi misalnya kalian cara menggunakannya hampir sama seperti tadi cara menggunakan font style. Kalian bisa dengan cara memblok teks yang kalian ingin edit atau kalian ingin rubah ukurannya, lalu kalian rubah. Di sini ada angka-angka default, yaitu angka-angka yang sudah tertera di sini, atau kalian bisa juga ketik secara manual dengan cara dihapus lalu kalian ketik misalnya 13 ya atau 14. Nah, oke. Jadi cara merubahnya bisa dengan cara diketik manual atau dengan cara menekan tanda panah kecil yang ada di samping kanannya ya. Oke, ada juga cara lainnya untuk merubah font size ini, yaitu dengan cara ini, increase font size. Nah, tinggal kamu klik, dia akan bertambah, dan sebelahnya ini yang decrease font size ini untuk mengurangi ukurannya ya. Tapi kalau menggunakan ini, dia akan naiknya atau turunnya itu sesuai dengan yang tertera di default atau di pengaturan umumnya. Jadi kalian nggak bisa nih dari 12 jadi 13 itu nggak bisa. Kalau yang sudah jadi 14 karena di sini adanya dari 12 jadi 14. Kalau mau 13 kalian harus ketik sendiri 13. Oke. Lanjut. Kalau yang ini namanya adalah change chest. Ini untuk merubah huruf dari huruf kecil atau huruf kapital gitu ya. Ada beberapa di sini. Ada yang biasa. Kalau yang biasa itu hanya huruf pada awal kalimat atau awal paragraf yang dijadikan huruf kapital.
Nah, kalau yang bawahnya atau lower case ini jadi huruf kecil semua nih. Perhatikan. Di situ Budi bermain bola, huruf awalnya itu huruf Budinya itu B itu kapital. Kalau kamu menggunakan lower case dia diklik, dia akan menjadi huruf kecil atau tidak kapital lagi ya. Nah, kalau yang bawahnya ini uppercase itu semuanya jadi kapital. Oke. Kalau ini semua awal kata, semua awal kata itu hurufnya kapital. Perhatikan di sini kan Budi berbola B, B-nya semuanya gede tuh, perhatikan ya. Bisa diperhatikan di situ. Nah, ini malah kebalikannya. Jadi huruf yang besarnya itu huruf di belakangnya, huruf depannya malah kecil. Oke. Di sini ada clear all formatting, ini berarti jadi kembali ke default. Jadi kan tadinya ini 14 atau dirubah-rubah nih, jadi kembali ke Calibri 11 ya. Kembali jadi Calibri 11 dan hurufnya juga jadi Calibri lagi di sini, kagak jadi tadi Adobe Gothic STDB. Okay. Nah, ini pokoknya ini jadi kalian kembali ke format awal ya. Ini formatting, ini clear all formatting ini untuk kembali ke format sebelum kalian otak-atik. Nah, oke, lanjut. Nih kita rubah dulu ukuran hurufnya supaya di video tidak terlalu kecil ya. Jadi 16 atau 18 lah. Oke. Nah, di sini di bawah perhatikan ada bold. Bold itu adalah untuk membuat huruf menjadi tebal. Kalian tinggal blok, lalu kalian klik B-nya, dia akan menjadi tebal ya. Kalau kalian ingin mengurungkan, kalian bisa tekan lagi B-nya dan hurufnya akan kembali tidak tebal. Kalau I ini italic atau garis miring atau huruf miring maksudnya. Kalian klik dan hurufnya akan miring. Perhatikan. Oke. Kalau dia nyala dia miring, kalau misalnya dia mati dia kembali ke normal. Lalu ini underline atau garis bawah. Nah, sebelah underline ini ada underline size atau garis bawahnya tuh size-nya berapa. Jadi kalian bisa rubah ukurannya atau tipe garis bawahnya ya. Oke. Sebelah underline ini adalah apabila kalian ingin mencoret di tengah hurufnya tuh ada coretan nih. Kita klik. Nah, terus dia akan muncul coretan. Ini atau subscript ini adalah untuk mengetik teks huruf kecil di bawah teks utama. Nah, kita tinggal klik ini, lalu kita ketik. Nah, perhatikan itu jadi hurufnya tuh lebih kecil dibandingkan huruf utamanya ya. Huruf utamanya ini lapangan nih, lapangan ini besar ini. Di bawahnya itu jadi lebih kecil. Dan kalau ingin kembali ke ukurannya dia normal lagi, kalian tinggal matikan fungsinya. Nah, ini juga yang di atas ini sama fungsinya seperti ya yang sebelahnya, tapi dia di atas. Dia jadi kalau misalnya biasanya ini digunakan untuk mematikan rumus-rumus matematika ya. Misalnya ada mematikan rumus matematika apa kuadrat gitu. Oke, lanjut. Sebelah dari subscript ini, superscript itu text effect ini untuk memberikan efek pada teks seperti bayangan atau gaya penulisan ya. Perhatikan di sini kalau kita rubah gayanya dia akan berubah tuh. Nah, di sini juga bisa mengatur
bayangan atau shadow. Jadi kalian bisa meletakkan bayangan pada tulisannya. Ini ada bayangannya nih, tapi ini karena tulisannya kecil nggak kelihatan bayangannya. Nah, nanti jika kalian punya aplikasi Word di rumah bisa kalian coba-coba sendiri ya. Kalau yang sebelahnya ini untuk memberikan highlight atau di garis salah. Maksudnya tuh diberi efek kayak stabilo gitu. Bila kalian pernah melihat stabilo kan, misalnya kalian ingin menandai tulisan. Yang penting-penting biasanya ditandai dengan highlight kayak misalnya ini. Jadi seperti dia ada pewarnaan di belakang teksnya. Oke. Misalnya nih kalau semuanya sekalian yang kalian klik, nah ini juga bisa dirubah warnanya ya. Warnanya tuh berubah dengan cara mengklik tanda panah di sampingnya. Oke, lanjut. Sebentar. Nah sebelahnya itu adalah font color atau warna huruf. Jadi kan tadi kalau yang teks highlight ini bagian belakang tulisannya, bagian belakang hurufnya. Tapi kalau font color itu warna hurufnya jadi berubah ya. Misalnya di sini ada warna defaultnya dia merah, kamu klik dia akan tulisannya menjadi Budi pemain bola di lapangan ini menjadi merah. Otomatis itu hitam ya. Oke. Di sini ada bullet. Ini yang di bagian sini adalah untuk bagian memberikan nomor atau nomor urut ya. Misalnya di sini kita enter dulu, kita ketik di bawahnya aja. Nah, di sini saya ketik aja 1 ya, misalnya 1. Nah, ini misalnya kalian gunakan ini atau bullet ini atau peluru, tapi di sini namanya bullet itu bukan peluru ya Pak, pokoknya untuk supaya lebih rapi lah biasanya digunakan. Dia akan muncul buletan begini. 1 bisa di sini bawahnya dia ketik 2. Seperti itulah. Nah, nama agak pilek ya. Nah, oke. Lanjut, kalau ini juga ada beberapa pilihan untuk bulletnya, nggak harus cuman lingkaran hitam, ada beberapa tipe di sini ya yang bisa kalian gunakan dalam pengetikan kalian ya. Oke, lanjut sebelahnya yaitu numbering. Numbering itu sama seperti bullet ini fungsinya, cuman dia akan menggunakan nomor, jadi nomor urut. Di sini kita klik coba. Nah, dia akan berubah, tadinya menggunakan bullet jadi menggunakan nomor. Jadi kalian tidak bisa menggunakan sekaligus 2, kalian hanya bisa menggunakan 1 fungsi saja ya. Bullet atau numbering kalian pilih salah satu. Jadi di sini ada juga beberapa pilihan, tidak harus selalu angka 1 2 3, bisa juga menggunakan huruf ABC atau huruf Romawi. Oke. Lanjut sebelahnya metode level list ini, misalnya kalian udah 1 2 3 ini, di bawahnya ada lagi 1 2 3 gitu. Nah, di sini kita menggunakan metode level list ya. Nanti saja ini akan agak rumit dijelaskannya, mungkin di kesempatan berikutnya Bapak akan jelaskan. Oke, kalau begitu kita jelaskan di bagian bawahnya. Elegant left, kalian sudah tahu elegant left itu adalah penulisan rata kiri. Jadi dia utamanya itu di sebelah kiri ya, jadi di garis kiri ini. Jadi misalnya ini kan di enter
dia akan yang paling utama tuh di rata kiri ya, atau jadi barisan kiri ini sejajar, dan sebelahnya ini adalah center atau tengah. Kalau misalnya kalian ketik, dia jadi terfokusnya di tengah, atau akan membuat tulisan itu balance kanan dan kiri atau di tengah. Jarak dari penggaris ini ya, ini ada tengahnya, jadi kalian akan fokus penulisannya di tengah kalau menggunakan center. Nah, kalau ini alignment right, ini kebalikan dari alignment left. Kalau kalian menggunakan alignment right ini, tempat pengetikan kalian akan pindah ke sebelah kanan, dan yang rata itu di sebelah kanan. Tapi tetap kalian akan tetap tidak terbalik tulisannya. Tapi dia ratanya di sebelah paling kanan, pojok di akhir kalimat. Oke, kalau misalnya yang ini justify atau rata kanan rata kiri, dia akan sama antara kanan dan kiri. Oke, kita coba. Di sini kita harus mengetik beberapa kata yang panjang untuk contohnya. Bapak akan mencari di internet saja supaya lebih cepat ya. Oke, kita di sini kita copy saja biar cepat. Apabila menggunakan rata kanan rata kiri ini, ini terlalu pendek ya kalimatnya. Oh ya, besar aja deh teleponnya biar makan tempatnya. Perhatikan nih, jika menggunakan fungsi justify ini, dia akan ada di mana spasinya itu melebar supaya dia tuh kanan dan kirinya tuh tetap sama. Perhatikan. Ya. Jadi ada perbedaan di spasi. Oke, lanjut. Ini line and paragraph spacing. Nah, ini kalau ini jarak enter kalian kan di sini misalnya nih, di sini saya perhatikan antara Budi bermain bola di lapangan dan jawaban terverifikasinya tuh di agak jaraknya nggak terlalu jauh kan. Perhatikan jika kita rubah ini ya. Oke, kan di sini kalau kita enter dia jaraknya segini ya. Nah, lalu jika kita rubah jadinya saya jadi 2. Nah, kita enter. Tuh, perhatikan. Jadi jaraknya jauh sekali enter, dan jarak ini penulisan yang otomatis ini juga agak berubah. Oke, ini nggak bisa diatur secara manual ya kalau misalnya kalian mau atur. Lalu di sini ada shading atau bayangan, tapi kita tidak pakai. Ini AZ, ini adalah pengurutan rentan, biasanya digunakan jika ada table ya atau kotak-kotak.
Jadi kalau misalnya untuk pemeriksaan normal biasanya ini jarang dipakai seperti ini. Dan ini nanti Bapak jelaskan untuk belakangan karena ini jarang dipakai, jarang digunakan ya. Nah ini border ini untuk membuat garis bawah bisa, membuat kotak juga bisa. Misalnya membuat garis bawah di bawahnya. Perhatikan dia beda garis bawahnya. Atau ada kotaknya di bawahnya, juga jadi kotak, jadi ada tabelnya. Ini juga dibilang untuk membuat tabel secara manual, tapi itu tidak efektif ya kalau di sini. Dan yang ini bagian penulisan ini biasa digunakan untuk penulisan yang banyak atau membuat misalnya buku. Ini karena berguna banget buat daftar isi. Jadi kalian mungkin di SD tidak bakal digunakan, mungkin nanti di SMP atau di SMA yang baru digunakan ini. Ini pokoknya berguna untuk daftar isi dan kerapihan tulisan ya. Kalau itu banyak misalnya bab 1, bab 2 gitu. Terus habis itu ada lagi judul-judulnya seperti buku kalian tuh menggunakan ini style. Oke, demikian untuk video kali ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalian semangat untuk ujian tengah semesternya supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jangan lupa belajar ya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.